Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini nikmat sehat, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah ibadah kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nilai hidup manusia bukan dilihat dari seberapa lama dia hidup, tetapi bagaimana dia bisa memanfaatkan hidupnya di alam dunia ini. Sebagaimana salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'az, pada saat beliau masuk agama Islam pada usia 31 tahun, kemudian Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia pada usia 37 tahun. Waktu yang begitu singkat, usia yang begitu singkat, tetapi pada saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'az, arsy Allah bergetar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama manfaatkan hidup kita di alam dunia ini, khususnya momentum Ramadan pada tahun ini adalah momentum yang begitu kita tunggu-tunggu, yang mudah-mudahan momentum Ramadan di tahun ini adalah salah satu wasilah kita semua ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya lagi mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya kemudian baik amal perbuatannya. Dua rujukan hadis ini bisa kita jadikan penyemangat dalam hidup kita, khususnya di momentum bulan Ramadan pada saat ini. Oleh karena itu, ada dua rujukan di dalam Al-Quran sebagai motivasi penyemangat agar semua aktivitas ibadah kita, yang pertama adalah agar semua aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan, berpesan kepada kita di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, di dalam surat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Mengapa kamu ingkar padahal kamu aku matikan? Fa ahyakum, maka kemudian Allah hidupkan kembali kita. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan lagi oleh Allah. Tsumma yuhyikum, dihidupkan kembali oleh Allah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kita dikembalikan kepada Allah.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup yang begitu singkat, kalau kita tidak bisa memanfaatkan usia, waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, khususnya di bulan Ramadan tahun ini adalah kesempatan buat kita untuk meningkatkan kualitas iman dan amaliyah serta ibadah-ibadah kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yakni bulan Ramadan. Oleh karena itu, manfaatkan waktu kita, manfaatkan waktu senggang kita, manfaatkan waktu sehat kita, manfaatkan waktu masa muda kita untuk terus bersemangat menanamkan nilai-nilai Ramadan dalam diri kita. Karena pada hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan untuk membenahi hati kita, mengevaluasi diri kita dari kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan di Ramadan-Ramadan yang lalu. Yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sempurna, Ramadan yang terbaik, Ramadan yang dapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita di alam dunia ini? Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dua ayat ini, dua pesan Allah di dalam Al-Qur'an ini bisa kita jadikan rujukan untuk apa kita hidup di alam dunia ini, untuk apa kita diciptakan oleh Allah di alam dunia ini. Intinya dihidupkan oleh Allah hanya untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, momentum nilai-nilai Ramadan harus kita tanamkan di tahun ini dengan sempurna, dengan begitu baik, dengan begitu semangat, agar semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdah maupun ibadah ghair mahdah. Ibadah jangan sampai kita berharap tidak mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mengharapkan pahala, kalaupun kita berharap untuk dijauhkan daripada azab api neraka, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa beribadah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu ibadah siang hari, puasa yang kita kerjakan, kemudian qiyamul Ramadan, qiyamul lail pada malam harinya, salat tarawih, tadarus Quran, dan ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan, yang terpenting adalah harapan kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita sudah berharap ridha Allah, maka Allah pun akan memberikan pahala kepada kita. Kalau ibadah kita sudah mengharapkan ridhonya Allah, mendapat ridha Allah, maka Allah pun akan jauhkan kita daripada azab api neraka. Mudah-mudahan ibadah tahun ini, khususnya di bulan Ramadan, kita bisa menanamkan nilai-nilai Ramadan dalam diri kita dengan iman dan amal saleh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, berpuasa karena yakin kepada Allah, berpuasa karena berharap kepada Allah, ridhonya Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ini adalah momentum terbaik buat kita. Hidup kita hanya untuk dimatikan oleh Allah. Diciptakannya kita di alam dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita sempurna di tahun ini, ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di tahun ini, dan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.